بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kajian kita dari kitab At-Tauhid di pagi hari ini kita akan masuk kepada bab al-jadid, bab yang baru, yaitu bab yang dikatakan oleh al-muallif, yaitu penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, babun ma ja'a fir riya. Bab riwayat-riwayat yang datang seputar permasalahan tentang riya. Hadirin sekalian, kalau kita melihat kepada bab ini, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak menjelaskan tentang hukum pada babnya. Dan ini diantara model yang juga ditempuh oleh para ulama dalam pembuatan bab. Ada kalanya seorang alim itu membuat bab tentang satu masalah, hukumnya sudah dijelaskan di bab. Sudah disebutkan. Seperti misalnya minasyirki, termasuk daripada kesyirikan, melakukan perbuatan ini dan itu. Ini sudah dijelaskan hukumnya. Atau juga seperti misalnya pada bab kita yang sebelum ini, itu juga sudah dijelaskan hukumnya. Yaitu bab tentang permasalahan takdir. Di mana disebutkan pada bab yang sebelum ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, minal imani billah, kata beliau, bahwa termasuk dari prinsip keimanan kepada Allah. Dan dalam masalah yang sedang kita bahas di sini, itu pada bab tentang riya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini beliau tidak menerangkan tentang apa hukumnya, yaitu tidak menerangkan pada bab. Dan ini itu agar orang yang membaca dari nas, itu ayat ataupun hadis yang beliau bawakan, dia menyimpulkan sendiri tentang apa hukum ar-riya. Dikarenakan jelasnya nusus, itu nas-nas, apakah itu ayat Quran atau hadis dalam hal riya ini, dalam hal pembahasan tentang riya ini. Adapun riya, pembahasan tentang riya yang pertama kali adalah tentang definisi riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya riya itu pengertiannya adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nas biha fayuhmadu sahibuha. Riya, kata beliau, itu adalah menampakkan suatu ibadah, menampakkan suatu ibadah, izhar, dengan tujuan dan maksud agar orang lain melihat
melihat ibadahnya, sehingga darinya dia mendapatkan pujian, sehingga darinya dia mendapatkan satu pujian, atau dia mendapatkan satu sanjungan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ketika kita merujuk kepada definisi riya ini, maka tampaklah oleh kita hubungan bab kita dengan tauhid. Hubungan bab kita dengan at-tauhid. Ya, di mana yang namanya ya at-tauhid itu adalah seseorang mengerjakan suatu amalan ibadah dengan mengharap wajah Allah Jalla wa Ala. Sedangkan riya ya, tampak darinya pertentangan yang jelas terhadap pengertian at-tauhid. Ya, di mana dengan riya seseorang mengerjakan satu amalan bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu untuk kepentingan dirinya, seperti dia mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ya, atau kepentingan yang lain. Maka ar-riya, ya, dari pengertian ini kita bisa simpulkan dia bertentangan dengan tauhid. Dia bertentangan dengan at-tauhid. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui masalah riya dan definisinya ini, kita katakan bahwa termasuk perbuatan riya juga, ya, seperti misalnya seseorang membaca Al-Quran agar didengar, kemudian darinya dia mendapatkan pujian. Apakah dipuji dari tajwidnya, ataukah dipuji dari keindahan bacaannya, ataukah dari kekhusyuannya. Nah, ini termasuk dalam bentuk ar-riya. Ya, meskipun disebut dengan penamaan yang khusus, yaitu sum'ah. Ya, yaitu hal-hal dari perkara-perkara ibadah yang kembali kepada memperdengarkan kepada orang lain. Maka di sini juga termasuk, ya, segala macam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan lisan. Seperti misalnya apa? Azkar, zikir dengan lisan. Begitu juga seperti misalnya al-khitabah, khutbah. Termasuk juga di sini apa? Ad-da'wah dengan lisan misalnya. Dan segala amalan ibadah, ya, yang itu dilakukan dengan lisan. Apabila dikerjakan dengan ditampakkan dan dengan bertujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, maka ini termasuk dari riya, meskipun secara khusus dia disebut sebagai apa? Sebagai sum'ah. Tapi secara hakikat, ya, hakikat sum'ah wa hakikat riya, ya, dia itu satu, yaitu iradatul insan, kehendak manusia dengan ibadahnya, bukan wajah Allah Jalla wa'ala. Yaitu seorang mengerjakan suatu ibadah dan dia tidak mengharapkan wajah Allah. Dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang dia harapkan adalah selain daripada itu. Apakah orang yang dia riya kepadanya agar orang tersebut memujinya, atau yang semisalnya. Hadis kan dimulai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sini, maka riya itu seperti tadi telah disinggung, dia bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan at-tauhid. Ya. Dan bertolak belakang dengannya. Bertolak belakang dengannya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap kitab At-Tauhid, beliau mengatakan warriya'u khuluqun dzamim. Dan riya ini itu merupakan akhlak yang tercela. Riya ini merupakan akhlak yang tercela, wa huwa min sifatil munafiqin. Dan riya ini merupakan di antara sifatnya orang-orang munafik. Kemudian beliau membawakan satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-142,
Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Dan apabila mereka bangun untuk salat, mereka pun bangun dengan bermalas-malasan. Mereka ingin agar orang itu melihat amalannya, dan mereka dalam salatnya tidak menyebut Allah Jalla wa Ala kecuali hanya sedikit saja. Ikhwas kalian dimuliakan Allah. Dalam pembahasan tentang riya, ya di sini, ya itu ada dua topik. Ada dua topik. Sebelum kita masuk kepada ayat dan kepada hadis yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama, atau tinjauan kita yang pertama, yaitu tentang apa hukum riya. Ya, hukum yang dimujmalkan, yang diglobalkan oleh penulis. Ini perlu kita ketahui apa hukum ar-riya. Ar-riya, ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, dia ini termasuk dari asyirkul asghar. Termasuk dari syirik kecil. Ya, termasuk daripada syirik kecil ini pada asalnya. Karena seorang mengerjakan dalam riyanya, itu dia mengerjakan ibadah, ya, dia mengerjakan ibadahnya, dan yang dia maukan itu selain daripada wajah Allah Jalla wa'ala. Tapi dia ini bisa berubah menjadi syirik akbar. Ya. Jadi kalau antum ditanya apa hukum riya, pada asalnya adalah syirik asghar. Dia merupakan syirik kecil dan bisa menjadi apa? Bisa menjadi al-akbar, bisa menjadi syirik besar. Dan dijelaskan di sini oleh Syekh, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, qala wa qad mathala Ibnu Qayyim lisyirk al-asghar, faqala mithlu yasirir riya. Dan Ibnu Qayyim beliau memberikan contoh tentang apa itu syirik kecil. Beliau mengatakan bahwa syirik kecil itu seperti yasirur riya. Seperti riya yang ringan. Seperti riya yang yasir. Artinya bukan kabir, bukan besar. Ya, tapi yasir, dia ringan. Ditanggapi oleh Syekh Ibnu Utsaimin, qala wa hadza, dan keterangan beliau ini yadullu ala anna riya al-katsir, menunjukkan bahwasanya riya yang banyak qad yasilu ilal akbar. Riya yang banyak ini itu bisa dia berubah menjadi syirik yang besar. Bisa berubah menjadi syirik yang besar. Jadi dia pada asalnya adalah syirik asghar, syirik kecil. Seperti seorang misalnya dia salat, kemudian dia baguskan bacaannya, dia baguskan gerakannya, ya, sebabkan ada orang lain memperhatikannya. Atau misalnya dia memiliki bacaan yang bagus, kemudian dipuji. Kemudian salat yang berikutnya, ya, niatnya sudah berubah, sudah menyimpang. Ya, dikarenakan pujian tersebut maka dia akan pertahankan bagusnya bacaannya dia. Bukan karena Allah Jalla wa'ala, bukan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ini, ya, fil asal, pada asalnya dia merupakan apa? Syirik asghar. Dan dia bisa berubah menjadi syirik akbar. Dan ketahuilah ayyuhal hadirun, bahwa tidak ada satu penyakit yang paling sulit untuk diobati, ya, melebihi penyakit riya ini. Ya, melebihi penyakit riya ini. Seperti dikatakan oleh seorang imam dari kalangan tabi'in, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati satu penyakit yang lebih berat daripada niatku. Oleh karena itu para ulama kalau kita melihat, ya, dalam kitabatul hadis, dalam penulisan hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan yang lainnya,
mereka meletakkan hadis tentang niat, ya hadis Jibril yang populer, innamal a'malu binniyat, atau hadis na'am, ya, tentang niat, ya bukan hadis Jibril, ya. Hadis Jibril hadis kedua dari Al-Arba'in, ya. Itu hadis tentang ya, niat yang riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Innamal a'malu binniyat. Itu ditempatkan oleh para ulama dia di awal bab, di awal kitab. Ya, dijelaskan oleh para ulama itu tanbihan sebagai peringatan terhadap dirinya sendiri untuk dia melazimi keikhlasan. Untuk seseorang, untuk dia melazimi keikhlasan. Begitu pula agar seseorang yang dia belajar, mempelajari kitabnya, itu juga melazimi keikhlasan. Anda bisa lihat dalam kitab yang paling ringan di kita, seperti misalnya apa? Arba'in Nawawiyah. Hadits Arba'in Nawawiyah. Ya. Begitu pula seperti misalnya kitab Umdatul Ahkam. Begitu pula seperti misalnya kitab ya Riyadhus Shalihin. Ya, bahwa haditsun niyat ini menempati posisi pertama. Sebagai peringatan untuk seseorang dia melazimi apa? Al-ikhlas, karena ar-riya ini cobaan terbesar bagi para muwahhidin. Cobaan terbesar bagi para muwahhidin itu bagi orang yang dia selamat dari syirik akbar. Ini cobaan terbesar adalah dari sisi syirik asghar ini, dari sisi ar-riya ini. Baik. Ikhwas sekalian mulia Allah. Pembahasan yang kedua, ya kalau tadi dia sudah menyebutkan tentang apa hukum riya, ya bahwa dia hukumnya apa? Pada dasarnya adalah syirik asghar, syirik kecil, dan dia bisa berubah menjadi apa? Syirik besar. Dia bisa berubah menjadi syirik besar. Pembahasan yang kedua tentang ibadah apabila dia dicampuri oleh riya. Ketahuilah bahwa ibadah tatkala dia dicampuri oleh riya itu ada 3 keadaan. Ibadah yang dicampuri oleh riya itu ada berapa keadaan? Ada 3 kondisi dan 3 keadaan. Artinya, ya, seorang yang abid, seorang yang dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dia harus mewaspadai keadaan-keadaan ini. Dia harus mewaspadai keadaan-keadaan ini. Karena hatinya, niatnya itu terfitnah dengan yang namanya riya. Hatinya dan niatnya itu terfitnah oleh yang namanya riya. Dan apabila yang namanya riya itu mengotori suatu ibadah, maka dia ada hukumnya. Dan yang paling buruk darinya itu adalah abtalaha. Akan membatalkan amalan itu. Akan membatalkan amalan itu. Artinya, tatkala seseorang mengerjakan amalan tersebut yang terkotori oleh riya, maka itu tidak diganjar oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi apa 3 keadaan ini, ikhwah? 3 keadaan ya di mana satu amalan dikotori oleh riya. Yang pertama kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, an yakunal ba'itsu 'alal ibadati mura'atan nasi minal asl. Ini kondisi yang pertama. Itu seseorang beribadah kepada Allah, landasannya ya itu sejak awal memang pengen dilihat orang. Landasan dia mengerjakan ibadah, ya, atau pijakan dia dalam mengerjakan ibadah itu memang pada awalnya biar agar orang lain melihat. Biar agar orang lain melihat, kemudian darinya dia mendapatkan apa? Mendapatkan pujian ataukah dia mendapatkan sanjungan. Contoh misalnya seperti orang yang sholat, ya, yang dia bangun sholatnya, artinya dia tidak takbiratul ihram, kecuali memang sebelum itu niatnya adalah agar sholatnya dilihat. Ya. Nah, amalan ini memang pada asalnya tidak pernah diinginkan darinya wajah Allah. Kondisinya seperti ini pada asalnya memang dia tidak dikerjakan kecuali semata-mata mengharap selain wajah Allah. Selain wajah Allah. Mengharap ya pujian seseorang, mengharap sanjungan orang lain. Paham ya? Ini gambaran yang pertama. Ya. Ini gambaran yang pertama.
Apa hukumnya? Ya, kalau seorang dia memang tidak salat kecuali agar dipuji. Ya. Dia tidak berzakat kecuali memang agar dipuji. Ya, dia tidak melakukan haji umrah kecuali memang agar dipuji. Ya, artinya riya itu memasuki amalannya, ya. Itu sudah dirusak dari asasnya, sudah dirusak pada pondasinya, pada pondasi amalan itu. Ya. Nah, apa hukumnya? Ya. Nah, ini syirik. Ini adalah apa? Syirik. Dan ibadah yang dikerjakannya itu hukumnya adalah batil. Ibadah yang dikerjakannya itu adalah hukumnya apa? Adalah batil. Artinya batal. Kenapa? Karena pada asalnya tidak pernah dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Ya, pada asalnya tidak pernah dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti amalannya orang-orang munafikin yang mereka masuk Islam riyaan. Yang dia menerima Islam, mengucapkan syahadat riyaan. Ya. Atau mengerjakan salat riyaan. Atau berjihad riyaan. Atau membangun masjid riyaan. Ya. Memang pada asalnya riya. Nah, ini batal amalannya, enggak diterima oleh Allah Jalla wa ala. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, an yakuna musyarikan lil ibadati fi asna'iha. Riya masuk ke dalam ibadah seseorang itu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah ketika orang itu sedang mengerjakan ibadah itu. Artinya adalah apa? Artinya ketika orang itu mengerjakan ibadah, pada awalnya ikhlas karena Allah. Pada awalnya dia mengerjakan sholatnya, dia mengerjakan ibadahnya, apakah umrahnya, ya, dia kerjakan itu apa? Pada awalnya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Dia hanya mengharap pahala di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi oleh karena amalan yang dia kerjakan ini ada awal, ada akhirnya, dan ada pertengahannya, ya, di mana amalan ini merupakan satu kesatuan. Seperti misalnya apa? Salat satu kesatuan. Ya. Bukan satu rangkaian ibadah, tapi dia ada awalnya, ada akhirnya, ada pertengahannya. Dan hati manusia itu dicoba oleh Allah Jalla wa'ala, ya dia tergoda. Ya, misalnya pada rakaat kedua, masuk ke dalam hatinya riya. Ya, kita contohkan dengan salat misalnya. Pada rakaat yang kedua masuk ke dalam hatinya apa? Ke dalam hatinya riya. Nah, apa hukum amalan yang dikotori oleh riya di tengah-tengah? Ya, ketika seorang mengerjakan ibadahnya ini, ikhwan. Atau lebih gampangnya lagi, apa hukum ketika kita salat ikhlas karena Allah, kemudian pada rakaat kedua masuk ya ke dalam hati kita riya? Apa hukumnya? Dijelaskan oleh Syekh, qala fa in kanatil ibadatu la yanbani akhiruha ala awwaliha fa awwaluha sahihun bi kulli halin wal batilu akhiruha. Amma idza kanatil ibadatu yanbani akhiruha ala awwaliha fa hiya ala halain. Nah, ini ada tafsil. Ya. Mengenai hukumnya itu, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau merincinya kembali. Dan rincian beliau itu merujuk kepada dua hal. Ya. Itu dua kondisi amalan manusia. Kata beliau yang pertama, apabila ibadah yang dikerjakan si hamba tersebut, ya, itu bukan merupakan ibadah, ya, yang satu kesatuan, ya, bukan merupakan ibadah yang satu kesatuan, maka kata beliau, fa awwaluha sahih, ya, yang pertama kali dari ibadahnya dia itu hukumnya sahih.
wal batilu akhiruha. Sedangkan akhirnya yang dikotori oleh riya itu yang batil. Contoh amalan yang bukan merupakan satu kesatuan, seperti misalnya apa? Seperti sedekah. Ya, dan dicontohkan digambarkan oleh Syekh, ya, kata beliau, rajulun indahu mi'atu riyal qad adda lis-sadaqah. Ada orang yang dia sudah menyiapkan 100 juta misalnya, ya, atau kegedean ya, 1 juta deh. Atau 100 ribu. Ya, biar lebih realistis. Dia siapkan untuk sedekah. Ya, dia punya uang 100 ribu, ya, hasil keuntungan jualannya hari ini dia siapkan untuk apa? Untuk dia sedekahkan. Baik. Fatasaddaqa bi 50 mukhlisa. Lalu dia keluarkan 50 ribu ikhlas karena Allah Jalla. Wara'a fil 50 al-baqiyah. Dan pada 50 ribu yang kedua dia riya. Maka kondisi yang seperti ini hukumnya falula hukmuha sahih. Sedekahnya yang pertama sahih dan yang kedua itu hukumnya batil. Ini ibadah yang dia, ya, bukan merupakan satu kesatuan. Ya. Baik. Kondisi yang kedua, kata beliau, wa amma idza kanatil ibadatu yanbani akhiru ala awwaliha. Yang kedua kata beliau, kalau ibadah itu, ya, merupakan satu bangunan. Merupakan satu bangunan. Contoh seperti misalnya apa? Salat. Ini satu bangunan. Ya. Nggak mungkin kita masuk ke dalam rakaat kedua kecuali kita setelah usai dari rakaat yang pertama. Begitu bukan? Ya, salat ini merupakan ibadah yang merupakan satu bangunan. Ya. Contoh lain seperti misalnya, ya, al-umrah. Ya. Umrah itu merupakan satu rangkaian ibadah yang saling, ya, berketerkaitan antara, ya, prosesi yang satu dengan yang lainnya. Ya. Di situ ada ihram, ya. Kemudian di situ ada tawaf. Kemudian di situ ada apa? Ada sa'i dan ada apa? Ada tahallul. Merupakan satu rangkaian ibadah. Layaknya as-salat. Baik. Kalau riya ini mengotori niat seseorang yang dia mengerjakan ibadah dari jenis yang kedua ini, merupakan satu kesatuan. Seperti misalnya salat. Apa hukumnya? Dijelaskan oleh Syekh, qala fahiya ala halain. Ada dua keadaan kata beliau. Untuk lihat, ya, pendetilan ulama, ya, dan ini yang sering dinasihatkan oleh Syekh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa dalam perkara ilm, ya, bahwa seorang talabatul ilm dia melazimi, ya, at-tafasil. Melazimi, ya, pendetilan masalah-masalah. Ya. Kenapa? Karena yang sifatnya global itu lebih cenderung kepada, ya, kekeliruan. Ya, adapun, ya, menghukumi suatu perkara itu detail sesuai dengan kasusnya, ini sya'an talabatul ilm. Ini karakter dari seorang talabatul ilm. Ya. Dan kalau kita lihat kepada banyak pembahasan, ya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dalam kitabnya beliau Qaul Mufid, dan bahkan dalam banyak muallafat beliau khususnya tentang akidah, itu sebenarnya beliau ngambil dari banyak kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari, ya, banyak kitabnya Ibnu Qayyim. Jadi kalau antum ingin membaca, ya, ilmunya Ibnu Qayyim, ya, dan itu enggak mudah untuk kita langsung masuk dalam kitab beliau. Yang paling gampang bagi orang yang sudah dia belajar bahasa Arab, dia baca kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin. Itu nasihat dari saya. Ya. Karena Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pada banyak kesempatan membahasakan kembali, ya, membahasakan kembali faidah-faidah dari ilmu yang disampaikan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk bisa dicerna oleh talabatul ilm. Dan ini ruhnya para ulama. Ruhnya para ulama itu apa? Taisir dalam dakwah, dalam ta'lim, ya, dalam pengajaran. Ini taisir, mempermudah. Ya, mempermudah dalam penyampaian
al-ulum, ilmu-ilmu dari akidahnya, dari fiqihnya, ya, dan seterusnya. Hadis dari Allah, kita kembali kepada pembahasan, ya. Jadi kalau amalan itu merupakan satu kesatuan, contohnya sholat, masuk riya di tengah-tengah, apa hukumnya? Kata Syekh, ada dua keadaan. Ini didetailkan lagi. Keadaan yang pertama, kata beliau, qala an yudafi' ar-riya wa la yaskunu ilaihi bal yu'rid anhu wa yukrihu. Dia tolak riya yang datang di tengah-tengah ibadahnya. Ya, dia lawan dengan hatinya riya yang mencoba untuk masuk ke dalam niatnya. Ya. Wa la yaskunu ilaihi. Dia tidak sambut riya itu. Ya. Dia tidak berlarut-larut ya dengan perasaan yang masuk ke dalam hatinya. Yang melainkan dia apa yang dia lakukan? Ya, yudafi', dia tolak. Dia tolak. Bal yu'rid anhu, bahkan dia berpaling. Dia mencoba untuk kembali fokus pada niatnya yang pertama, yaitu lillah. Ya. Wa yukrihu, dan dia benci kepada riya yang mungkin masuk ke dalam hatinya ini. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh seseorang yang di tengah-tengah ibadahnya dikotori oleh niat riya, fa innahu la yu'athiru 'alaihi syai'an, maka riyanya itu tidak akan mengotori ibadahnya sama sekali. Riyanya itu tidak akan merusak ibadahnya. Ya, riyanya tidak akan merusak ibadahnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li 'an ummati ma hadathat bi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan untuk umatku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memaafkan untuk umatku, ya, bisikan-bisikan hatinya. Ma hadathat bihi anfusuha. Bisikan-bisikan hati, ya, yang itu merupakan dosa. Seperti misalnya apa? Bisikan hati untuk riya. Itu Allah Azza wa Jalla maafkan ma lam ta'mal. Selagi itu enggak dikerjakan. Selagi itu tidak dilakukan, au tatakallam, selagi bisikan hatinya itu tidak diungkapkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dicontohkan oleh Syekh. Kata beliau, qala mithalu dzalika rajulun qama yusalli rak'atain. Contoh misalnya ada orang yang dia bangun untuk salat 2 rakaat. Mukhlishan lillah. Dia enggak bangun untuk salat 2 rakaat tadi, melainkan semata-mata apa? Ikhlas. Apa yang dia cari? Wajah Allah, pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Ini ikhlas. Ya. Wa fi rakaat tsaniyah, ketika dia masuk dari rakaat pertama, masuk ke rakaat yang kedua, ahassa birriya. Dia pun merasakan ada riya dalam dirinya. Ya, seperti seorang yang dia salat di tempat umum, misalnya di masjid. Ya, makanya as-salatun nafilah, ya, itu hukum asalnya di mana? Fil bait. Salat nafilah itu hukum asalnya di mana? Dia dikerjakan di rumah. Ya. Lain halnya dengan salatul maktubah. Salat 5 waktu dia dikerjakan jamaatan, berjamaah di masjid. Adapun salatun nafilah itu hukumnya mana? Hukum asalnya di rumah. Ya, boleh mengerjakan di masjid. Ya, akan tapi suatu amalan yang dikerjakan, ya, karena Allah Jalla wa Ala itu sembunyi-sembunyi, itu seseorang lebih terbantu untuk dia mengerjakannya ikhlas karena Allah Tabaraka wa Taala. Maka enggak aneh kalau kita lihat, ya, banyak para imam-imam masjid, ya, banyak para imam-imam masjid salat sunnahnya itu lebih khusyuk daripada salat apa? Dari salat wajibnya. Kalau kita lihat salat wajibnya, subhanallah, kayak burung matok. Tapi ketika dia salat sendirian, ya, setelah dia mengimami salat, kemudian dia salat sendirian, subhanallah, kok lebih khusyuk daripada salat wajibnya. Nah, ini juga bagian daripada talbis, daripada tipu daya iblis. Ya, seorang lebih mementingkan yang nafilah daripada yang wajib. Kalau yang seperti ini banyak. Ya. Banyak para imam-imam masjid yang mereka bacaan salatnya belarakan, tapi zikirnya fasih luar biasa, baca doanya luar biasa fasih. Tapi bacaan Al-Fatihahnya luar biasa belarakannya. Bacaan suratnya belarakan. Tapi ketika dia disuruh mimpin doa, dia begitu fasih, ya.
dalam baca doa. Nah ini. Dicontohkan oleh Syekh, ya, seperti seorang yang bangun untuk sholat 2 rakaat karena Allah, kemudian masuk riya di tengah-tengah ibadahnya pada rakaat kedua. Fasara yudafi'uhu. Lalu dia pun mengupayakan untuk menolak riya yang masuk ke dalam hatinya ini. Dia terus berupaya untuk melawannya. Fa inna dzalika yadurruhu. Maka riya yang masuk kemudian dia lawan tersebut itu tidak akan memudaratkan dia. Tidak akan mencelakakan dia, tidak akan pula merusak ibadahnya, wala yu'atsiru ala salati syai'an, dan tidak akan merusak salatnya sama sekali. Enggak merusak salatnya sama sekali. Ya. Kondisi yang kedua, an yatma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'uhu. Seseorang merasa tenang dengan riya ini. Ya, dia bangun salat karena Allah, kemudian pada rakaat yang kedua masuk ke dalam hatinya riya, dia sambut. Dia apa? Dia sambut riyanya. Ya. Jadilah dia ya berlarut-larut dengan riyanya. Sehingga dia baguskan bacaannya, dia baguskan gerakannya. Ya. Fahina idzin tabtulu jami'u al-ibadah. Maka kalau seperti ini kondisinya yang batal seluruh ibadah. Meskipun awalnya itu karena Allah Jalla wa'ala. Meskipun awalnya dia bangun itu karena Allah. Tapi batal seluruhnya kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang merupakan satu kesatuan tadi. Ya. Lianna akhirah mabniun ala awwaliya wa murtabitun bih. Karena ujung dari amalan ibadahnya dia itu, seperti misalnya di sini seperti salat, itu mabniun ala awwaliha. Dia enggak terpisah dari awalnya. Dan terikat. Antara yang awal dengan yang akhir itu ada keterkaitan. Maka meskipun riya itu masuk ke dalam pertengahan ibadahnya dan di awal ibadahnya dia ikhlas, maka riya itu kalau disambut, ya karena ini ibadah yang merupakan satu kesatuan, batal seluruhnya. Maka yang batal adalah seluruhnya. Baik, wadah ini ikhwan. Ya, jadi apa yang harusnya kita lakukan? Kalau masuk ke yang pertama, ya luruskan niat. Yang pertama adalah luruskan niat ketika kita ingin mengerjakan satu ibadah, apakah itu salat ataukah yang lainnya, ya termasuk juga dakwah lillahi ta'ala. Yang pertama kali kita harus bangun itu adalah luruskan niat. Ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala atau ya li ghairihi karena selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah kalau kita sudah ya meluruskan niat, fa'amal, maka kerjakanlah. Ya, dan jaga ibadah kita itu dari ya niat yang menyimpang di tengah-tengahnya. Jaga ibadah kita itu dari niat yang menyimpang di tengah-tengahnya. Dan apabila masuk ke dalam hati kita, ya, niat yang salah di tengah-tengah ibadah kita, maka berusahalah kita untuk melawannya. Berusahalah kita untuk kita melawannya dan mengusir riya tersebut dari dalam diri kita. Kondisi yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan Allah. Kata beliau, qala ma yatra'u ba'da intiha'il ibadah. Ya, kalau tadi yang pertama, ya, seseorang mengerjakan ibadah dari awalnya memang riya. Dari awalnya dia bangun ibadahnya bukan karena Allah Jalla wa'ala. Nah, ini hukumnya kita sudah tahu. Apa hukumnya? Ya, hukumnya batal ibadah seluruhnya. Baik, kondisi yang kedua, seseorang yang mengerjakan ibadah lillahi ta'ala. Dia bangun ibadahnya karena Allah. Masuk ke dalam hatinya riya di tengah-tengah proses ibadahnya dia. Di tengah-tengah sholatnya dia. Seperti misalnya di rakaat yang kedua. Apa hukumnya? Ada 2 keadaan. Ya. Yang pertama apa? Dilihat amalannya. Kalau amalannya itu merupakan satu kesatuan. Ya. Seperti misalnya sholat, maka hukumnya tergantung. Tergantung apa? Ya, tergantung. Kalau masuk riya ke dalam hatinya dan dia lawan, maka amalnya tetap sempurna. Ya, tapi kalau masuk ke dalam amalannya riya di tengah-tengah ibadahnya, ya masuk riya ke dalam amalan di tengah-tengah ibadah dia,
kemudian yastarsil, enggak dia lawan, tapi dia sambut riya itu. Orang sholat 2 rakaat di tengah-tengah ibadah masuk riya. Ya, digoda hatinya untuk dia riya. Kemudian dia sambut riyanya itu. Dia baguskan sholatnya, dia baguskan bacaannya. Nah, ini batal seluruhnya. Meskipun asasnya dia bangun ibadahnya itu karena Allah. Meskipun ya landasan asal dia ibadah itu awalnya karena Allah. Ya, tapi kalau amalannya itu bukan satu kesatuan, contoh seperti misalnya apa? Sedekah. Saya contohkan seperti misalnya apa? Sedekah. Seorang yang punya uang 100.000, ya, saya sedekahkan 50.000 karena Allah. Kemudian dia sedekahkan 50.000 lagi riya. Riya bukan mengharap wajah Allah Ta'ala. Maka yang riya itu ditolak oleh Allah, dan yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah. Nah ini ya tafsir dalam masalah ini. Baik, secara global bahwa amalan manusia itu dikotori oleh riya. Yang pertama di awal. Ya, pada asal niatnya. Yang kedua di mana? Di tengah. Di tengah ini perlu kita rinci tadi ya. Ya. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Kata beliau, qala ats-tsalitsu ma yatra' ba'da intiha'il ibadah. Riya yang masuk kepada amalan seseorang setelah orang itu usai dari mengerjakan ibadah. Ya. Maksudnya ketika seorang selesai salat, ya, kemudian masuk ya perasaan ya riya ke dalam hatinya. Dijelaskan oleh Syekh qala fa innahu la yu'athiru 'alaiha syai'an. Riya yang masuk di akhir ibadah, ketika suatu ibadah itu selesai dikerjakan, maka perasaan tersebut itu tidak merusak ibadah itu sama sekali. Ya, perasaan itu tidak akan merusak ibadah itu sama sekali. Allahumma, kata beliau, illa an yakuna fihi udwan kal manni wal adha was sadaqah bis sadaqah fa inna hadzal udwan yakunu ithmuhu muqabilan li ajri sadaqati wa yubtiluha. Kecuali dalam satu kondisi, kata beliau. Ya. Apa itu? Yaitu amalan yang dikerjakannya itu ya ada man wal adha. Ya. Apa itu? Yaitu dia mengharapkan ya balas jasa. Ya, seperti misalnya as-shadaqah. Sedekah yang diberikan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Fatamma shadaqah, selesai sedekah dia kerjakan karena Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian masuk ke dalam hatinya perasaan ya riya, ya. Seperti misalnya alman, ya, dia ingin ada balas jasa, ya. Nah, kecuali kalau kondisinya seperti ini, kata beliau. Kata beliau, qala fa inna hadzal udwan yakunu ithmu muqabilan li ajri shadaqah. Maka kondisi yang seperti ini itu dosanya bertabrakan dengan pahala sedekah. Ya, antum paham ya gambarannya? Ini udah usai, udah selesai dia ngerjakan ibadah itu. Ya. Dia udah selesai ngerjakan ibadah seperti misalnya sedekah kata Syekh. Ya, 100 juta. Dia sedekahin. Ikhlas karena Allah. Usai ya. Tiba-tiba terlintas setelah usai dia sedekah, ya, belakangan, ya, berharap ada balas jasa. Ya. Berharap ada balas jasa. Ya. Berharap untuk dia diingat. Ya. Wadah. Nah, kalau kondisinya seperti ini ibadah tersebut kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dosanya itu akan bertabrakan dengan pahala sedekah. Fayubtiluha, sehingga akhirnya ya dosanya itu akan membatalkan pahala sedekah. Maka ikhwah dimulai Allah, suatu amalan itu harus kita lazimi padanya keikhlasan min awwalihi, sejak awalnya ya sampai kepada akhir. Ya. Dan apabila kita setelah usai dari mengerjakan ibadah itu ikhlas karena Allah, hati-hati.
Ya, hati-hati ya, jangan sampai masuk ke dalam diri kita ya suatu perasaan ya bahwa seseorang itu ingin ya diingat ya, oh ini berkat jasa si fulan. Ya, seorang ingin diingat. Ingin diingat, oh ini berkat jasa si Alan. Bahwa orang yang hidup ya dalam ibadahnya itu dia maftun. Dalam ibadahnya dia terus dicoba, terus diuji. Ya. Sampai dalam kondisi meskipun ibadahnya itu sudah rampung dia kerjakan. Makanya kalau kita lihat kepada sirah para salaf dulu, ya, di sisi mereka adalah orang yang giat dalam mengerjakan ibadah. Mereka juga orang yang paling takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sirah para salaf. Di sisi mereka adalah orang yang gemar mengerjakan ibadah, sengit dalam ibadahnya. Tapi mereka juga orang yang takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, maka ini akhlak yang mulia bagi kita untuk kita jadikan sebagai pedoman. Ayo al-hadirun dimuliakan Allah. Berkenaan dengan kondisi yang ketiga ini dijelaskan oleh Syekh qala liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala yang terdapat dalam suratul Baqarah ayat 264, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian ya dengan man, itu mengharapkan balas jasa, wal adha, dan gangguan itu mengungkit. Ya, seorang bersedekah kepada si fulan, seorang membantu kepada si Alan, kemudian sebenarnya sudah tuntas sedekahnya, dia sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pahala, tapi dia ungkit. Emang berkat jasa siapa? Ini cobaan yang besar ya, kawan. Bagi orang yang dia punya semangat dalam mengerjakan amal yang saleh. Apakah itu berkaitan dengan ya ibadah harta, ya, atau jasa, misalnya dia membantu seorang dengan hartanya, dia membantu orang lain dengan kedudukannya. Ya, mungkin kan seorang membantu orang lain dengan kedudukannya, mungkin, ya. Dan seterusnya. Ya, bahwa dia masih dicoba. Selagi dia masih hidup, bahwa keikhlasannya itu masih dicoba. Dan amalannya itu masih belum usai. Ya, belum tuntas. Ya, dalam artian, ya sudah pasti mendapatkan pahala isi Allah. Ya, sedangkan niatnya masih dicoba oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, banyak kita lihat. Ya, ungkapan-ungkapan yang dianggap itu biasa. Padahal ini adalah ya penyakit yang mengotori tauhid. Ya, merasa bahwa dirinya berjasa, dia ungkit dengan lisan. Ya. Dan seterusnya. Maka ini akan ya merusak amalan tersebut. Merusak amalan. Waliyadzubillah, semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga ya tauhidnya dan ya menjauh dari riya dan hal-hal yang semisalnya. Ikhwas sekalian, ya ini mukaddimah kita dari bab seputar permasalahan riya. Hadis yang pertama atau dalil yang pertama adalah firman Allah Jalla wa Ala berkata, Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qaulillahi ta'ala. Itu firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-110. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di sini Allah Jalla wa Ala berkata kepada nabinya, dan Nabi kita Muhammad, katakanlah wahai nabi kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti halnya kalian.
yuha ilai. Yang mana wahyu itu turun kepadaku. Ini yang membedakan aku dengan kalian. Ya. Secara fisik, ya, nggak ada beda aku dengan kalian. Ya. Kita sama-sama manusia. Ya, sama-sama diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, sama-sama butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bedanya yuha ilai. Wahyu itu turun kepadaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annama ilahukum ilahun wahid." Dan wahyu yang diturunkan kepadaku itu adalah bahwasanya sesembahan kalian itu zat yang satu-satunya berhak kalian ibadahi, ilahun wahid. Yaitu sesembahan yang satu. Hanya satu. Ya, zat yang berhak kalian untuk ibadahi. Kemudian selanjutnya dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Orang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Dan berkenaan dengan hal ini ada banyak tafsiran. Itu barang siapa yang dia ingin berjumpa dalam artian melihat Allah Jalla wa'ala. Ya, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ditafsirkan juga oleh Sa'id bin Jubair dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Bahwa dimaksud dengan dan barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, katanya adalah barang siapa yang takut dengan hari kebangkitan. Bahwa dia akan dikumpulkan. Bahwa dia akan dikumpulkan. Nah, ini adalah suatu hal yang pasti dan merupakan masa depan bagi semua insan. Ya, masa depan kita yang pasti itu adalah perjumpaan dia dengan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Ya, adalah perjumpaannya dengan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Cuman perbedaannya apakah ketika dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala ridha dengannya. Ya, kalau dia termasuk hamba-hambanya yang taat, ya, menjauh dari kemaksiatan. Atau dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dan Allah Tabaraka wa ta'ala murka kepadanya. Ini perbedaan. Bahwa semua kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabb-nya itu akan menginterogasi dia. Tidak ada antara dia dengan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala penterjemah. Arti interogasi langsung Allah tabaraka wa ta'ala kepada masing-masing dari hamba-hamba. Nah ini. Kata Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Intinya perjumpaan Allah ridha dengan kita. Ya. Maka makna dari perjumpaan di sini adalah ru'yatullah, itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan perjumpaan yang umum. Bukan perjumpaan yang sifatnya al-umum. Maka syaratnya kata Allah tabaraka wa taala melanjutkan dalam ayatnya, "Falya'mal 'amalan salihah." Maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh. Wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, jangan dia mengerjakan dalam ibadahnya itu, dalam amalannya itu. Jangan dia menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu dengan suatu apapun. Ya. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya, selain dia merupakan asas dalam tauhid, ya, karena dia menjelaskan di awalnya bara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberlepasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Apa itu? Peribadahan kepada selain Allah. Apa bentuk keberlepasan Nabi di sini? Beliau ikrarkan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Aku ini sama seperti kalian, manusia juga. Artinya, ana basyar, aku manusia, tidak ada pada diriku satupun dari sifat uluhiyah, satupun dari sifat rububiyah. Satupun dari sifat rububiyah sehingga ya, boleh seseorang mendaulat diriku untuk
beribadah kepadaku. Artinya, aku ini adalah manusia, tidak ada pada diriku sifat rububiyah, maka aku nggak berhak untuk diibadahi. Ini keberlepasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, ini awal ayat. Nah, kalau antum perhatikan kepada akhir ayat, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan suatu apapun. Ya. Ini akhir dari ayat. Ayat ini ditutup, ya, bahwa, ya, siapapun dan apapun dia tidak berhak untuk dijadikan sekutu Allah. Termasuk juga Nabi? Termasuk juga Nabi, karena Nabi sudah mengikrarkan keberlepasan dirinya bahwa dia sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Maka selain ayat ini merupakan asas dalam hal tauhid, maka dia juga asas, ya, dalam hal seseorang untuk melazimi al-ikhlas, ya, dalam setiap amalannya, dan berhati-hati dari riya. Karena riya itu bertolak belakang dengan al-ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada riya, apa definisinya? Termasuk juga sum'ah, ya. Ada makna asyirik di situ. Ada makna kesyirikan di situ. Di mana? Yaitu seseorang mengharapkan balasan dari manusia dengan ibadah. Ya. Seseorang mengharapkan, ya, timbal balik dari manusia dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Di saat amalan-amalan tersebut itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah Jalla wa ala. Artinya ibadah. Ya. Maka di sini seorang yang melakukan riya, ikhwan fillah Allah, dia telah, ya, secara makna itu menetapkan ada selain Allah, ya, ada selain Allah yang juga diharapkan. Yang juga diharapkan. Dan makna dari ayat kita, ya, itu membatalkan itu semua. Membatalkan itu semua. Ya, di mana Allah Jalla wa ala mengatakan wala yusyriku bi rabbih ahad. Fi ibadati rabbih ahad. Dan jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadahannya dengan suatu apapun. Ya, artinya dengan siapapun dia. Mencakup di sini siapa aja? Malaikat yang dekat. Mencakup di sini siapa? Ya, nabi dan rasul yang diutus. Mencakup di sini siapa? Para wali, ya, orang-orang soleh. Ya, kalau para malaikat saja tidak berhak mendapatkan ibadah, begitu pula nabi tidak berhak mendapatkan ibadah, apalagi selain daripada mereka. Apalagi selain daripada mereka. Maka kita tidak boleh dalam mengerjakan ibadah, ya, kita mengerjakannya dengan mengharapkan sanjungan orang, mengharapkan pujian orang. Ya. Maka lazimi al-ikhlas, ya, sehingga ibadah seorang itu, ya, murni semata-mata hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Sebelum kita pindah kepada dalil yang berikutnya, ya, kita sebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Di sini disebutkan dalam ayat, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia berharap perjumpaan dengan Rabbnya, ya, berharap berjumpa dengan Rabbnya Subhanahu. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, ammatun likulli insan, ya, perjumpaan yang sifatnya umum. Ya, perjumpaan yang sifatnya umum. Yang mencakup, ya, semua manusia, mukminnya, kafirnya. Begitu pula mencakup, ya, orang solehnya dan juga orang tolehnya. Ini mencakup semua manusia. Nah, ini seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan, ya, dalam ayatnya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, semuanya engkau berusaha, ya, dengan segenap upaya
hingga kamu akhirnya berjumpa dengan Rabbmu. Famulaqi, hingga akhirnya kamu pun akan berjumpa dengan Rabbmu. Begitu pula disebutkan dalam ayat, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, adapun orang yang dia dihisab atau diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, ya, dan manusia, ya, mereka akan menerima kitab yang berisikan catatan amalan. Sebagian menerima catatan amalan dengan tangan kanannya, sebagian menerima dengan tangan kirinya. Dan adapun kata Allah di sini, yang dia diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasir, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini mengindikasikan bahwa semua manusia itu akan berjumpa dengan Allah. Semua manusia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu yang sifatnya khusus. Ya, perjumpaan yang khusus, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Ya, perjumpaan dengan Allah yang sifatnya khusus, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Apa ini maksud? Qala wa huwa liqa'ur ridha. Itu perjumpaan Allah ridha kepada dia. Wan na'im, perjumpaan Allah Azza wa Jalla mencurahkan segala macam kenikmatan kepadanya. Ya. Dan kalau kita melihat kepada ayat, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, ini perjumpaan yang khusus atau perjumpaan yang umum sifatnya? Umum atau khusus? Yang khusus. Ya, yaitu perjumpaan, ya, orang-orang yang beriman dengan Rabbnya Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Azza wa Jalla ridha kepada dia. Ya, Allah Tabaraka wa taala mencurahkan segala macam kenikmatan kepadanya. Ya, sebagaimana dia telah menganugerahkan nikmat iman di dunia, Allah Tabaraka wa taala mencurahkan nikmat, ya, berupa syurga baginya nanti di akhirat. Nah, untuk ini ada syaratnya. Nah, ini disebutkan pada, ya, penyebutan ayat yang berikutnya. Dan syaratnya ada dua. Kata Allah Tabaraka wa taala, yang pertama, falya'mal 'amalan salihah. Maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh. Ya, dan amalan yang saleh, ya, itu makana khalisan shawaba. Itu yang terpenuhi, ya, dua kriteria, ya, ikhlas karena Allah, ya, dan yang kedua apa? Shawab, yaitu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas, apa arti ikhlas? Apa arti ikhlas? Apa sih ikhlas? Ikhlasin aja deh. Ini aku buat ente, ikhlasin aja deh. Buat aneh ya, ikhlasin aja deh. Itu ikhlas. Hah? Apa ikhlas? Apa ikhlas? Aja. Aja orang India ya, Aja. Apa namanya Aja sih, Cak? Oh, panggilan. Ayo, Cak. Apa ikhlas, Cak? Jangan ngerekam aja. Rekaman antum denger di mana? Ayo, jazakallah khair. Ya, mengharapkan wajah Allah. Jadi insyaallah yang ngerekam lebih banyak ilmunya daripada yang nggak ngerekam. Yang ikut nyarin lebih banyak ilmunya daripada yang ikut nyarin. Itu kan? Menjadi panitia, yang jualan buku tadi kata Ustaz Rizky. Ya. Dulu ingat nggak film Sengaji? Masih kecil ada film Sengaji. Sengaji. Tahu nggak? Penjaga buku, ya. Tapi dia juga kutu buku gitu. Jualan buku dia juga kutu buku. Ya, jadi bukan cuma tijarah. Insyaallah. Ya, jadi ikhlas pengertiannya adalah kita mengerjakan amalan hanya mengharap wajah Allah. Ya. Mengharap pahala di akhirat. Ya, nanti kita akan masuk pada bab yang berikutnya, masih ada kaitannya dengan riya. Nah, ini lebih dakik lagi, lebih detail lagi. Dan lebih serem lagi kalau Anda bilang. Ya. Apa itu babnya yang berikutnya? Coba lihat. Nah, minasyirk, termasuk daripada kesyirikan, seseorang mengerjakan amalan ibadah, darinya dia mengharapkan dunia. Itu masuk daripada kesyirikan. Ya.
Jadi konsep tauhid yang sudah tertanam dalam diri kita, ya, insyaallah bab-bab yang sebelumnya ini adalah pembentukan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya hingga akhir daripada bab itu adalah penyempurnaan tauhid. Ya. Bahwa konsep tauhid yang sudah tertanam dalam diri kita, ya, itu masih butuh pembenahan. Bahwa ada di antara manusia yang dia sudah mengerti bahayanya syirik akbar, tapi dia masih jatuh pada syirik asghar, jatuh pada riya. Dan ada seorang yang dia selamat dari riya, tapi nggak selamat dari ibadah yang dia kerjakan. Dia sholat, dia pengen usahanya sukses. Jangan. Ini juga termasuk dari pembahasan yang masih ada kaitannya dengan riya. Itu ada pada bab yang berikutnya insyaallah. Nah ini. Jadi kembali kepada definisi al-ikhlas, ya, yang merupakan syarat, ya, suatu amalan yang dianggap saleh itu apa? Maka khalisan shawaban, ikhlas dan benar. Ya, apa ikhlas? Kita ngerjain ibadah cuma mengharap pahala. Kita harapkan apa? Balasan di akhirat. Ya, itu namanya ikhlas. Kemudian yang kedua itu Allah shawab. Itu yang sesuai syariat Allah Jalla wa Ala. Ini yang disebut dengan benar. Itu sesuai juklak. Ada juklaknya. Ibadah itu ada petunjuk pelaksanaannya. Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kembali kepada ayat. Maka ayat di atas menyebutkan kepada kita dua kriteria yang harus kita penuhi. Kalau kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan Allah ridha kepada kita. Apa itu? Yang pertama, kita kerjakan amalan yang saleh. Maka jangan seseorang, ya, dia merasa malas untuk mengerjakan amalan saleh. Ya. Dikarenakan sebab apapun. Ya. Dan ketahuilah bahwa amalan saleh yang dikerjakan hamba, ya, di dunia ikhlas karena Allah Tabaraka wa Taala, itulah harta dia yang sungguhnya. Itulah bekal dia yang sungguhnya. Yang akan dia dapatkan, ya, manisnya pertama kali ketika dia dimasukkan dalam alam kuburnya. Itu sudah dia dapati bahwa amal saleh akan menemaninya. Ya, tatkala, ya, yang di dunia ngomong-ngomong cinta gitu ya. Tapi sampai di, ya, pusara, apa dia ikut? Enggak. Ya, istri kita enggak ikut, anak kita enggak ikut, harta kita enggak ikut. Ya, ikut setia menemani kita cuma satu. Apa itu? Amalan saleh kita. Nah ini yang harus dikejar oleh seorang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kriteria yang kedua adalah wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Dan dalam mengerjakan amalan salehnya itu, dia hati-hati jangan sampai dia menyekutukan Allah. Ya, dengan suatu apapun. Ya, apakah di awalnya, ya, dia sudah mengerjakan amalan bukan mengharap wajah Allah. Atau misalnya seperti riya yang merusak di tengah-tengah ibadah. Atau di akhir ibadahnya sehingga dia mengungkit-ungkit jasanya. Ya. Sehingga dia mengungkit-ungkit amalan yang sudah dia kerjakan, sedekah yang sudah dia berikan. Ya. Upaya yang sudah dia curahkan untuk dakwah misalnya. Ya, itu kan saya. Seperti misalnya ucapan-ucapan seperti itu, nanti akan kita bahas juga pada bab-bab yang berikutnya. Ya, bahwa hal yang demikian itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Maka pagar-pagar tauhid ini butuh kesungguhan seorang untuk dia memagari amalannya dari hal-hal yang merusak. Sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala penuh. Ya, dan inilah dandanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang selalu digembar-gemborkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in. Itu agar seorang yang mengharapkan wajah Allah dalam ketika dia beramal dari ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, qala wa lihadza qala ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan hadzanil haditsan, ya, mizanul a'mal, fal awwalu mizanul a'mal al-batinah wa tsani mizanul a'mal adh-dhahirah. Ya. Maka ayuhal hadirin muliaan Allah, dalam pembahasan kita ini selain dalilnya ayat ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwasanya segala amalan itu tergantung kepada niat.
Dan bahwasanya pahala ataukah dosa yang akan diberikan itu juga tergantung oleh pada niat. Dan bahwasanya sah tidak sahnya satu amalan itu tergantung pada niat. Dan hadis yang kedua adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang dia mengerjakan amalan ibadah yang tidak ada ketentuannya dari kami, maka itu adalah ibadah yang tertolak. Kedua hadis ini ya merupakan timbangan dari amalan seorang insan. Timbangan dari amalan insan. Yang pertama adalah mizanul a'mal batinah. Timbangan amalan batin. Hati. Ya. Yaitu untuk kita apa? Melazimi ikhlas. Ya. Yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung kepada niat, akan dibalas tergantung kepada niat, pahala yang akan dikasih ataukah dosa yang akan diberikan tergantung kepada niat. Sah tidaknya amalan kamu itu tergantung kepada niat. Dan hadis yang kedua adalah timbangan amalan zahir, bahwa zahir kita ketika kita mengerjakan satu amalan itu harus apa? Ada ketentuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan penjelasan dari Syekh berkenaan dengan firman Allah, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadahannya ya kepada Allah dengan suatu apapun. Dijelaskan oleh Syekh, qala, kata beliau, walidzalika ata bi kalimati rabb isyaratun ilal illah. Di sini ya Allah sebut wala yusyriku bi ibadati rabbih. Dan jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadahan kepada Rabb. Disebut kalimat apa? Bi ibadati Rabb katanya, bukan bi ibadati ilah. Bi ibadati apa? Bi ibadati rabbih, dalam peribadahan dia kepada Rabb-nya. Jangan dia sekutukan Allah dalam peribadahan dia kepada Rabb-nya. Disebut Rabb di sini. Jelas ya? Ya, ini isyarat kata Syekh. Ini isyarat kepada sebab. Ya, artinya kenapa kita dilarang menyekutukan Allah dalam ibadah? Ya. Disebut oleh Syekh, oleh Allah Azza wa Jalla di sini kalimat Rabb. Dan kata Syekh ini isyarat. Ya, alasan kenapa kita dilarang untuk kita menyekutukan Allah dalam ibadah. Kata beliau, qala fakama anna rabbaka khalaqaka wa la yusyariku ahadun fi khalqih. Sebagaimana Rabbmu, dialah yang menciptakanmu dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaanmu. Artinya Allah Azza wa Jalla ya, dia tidak memiliki tandingan dalam hal penciptaan. Ya. Ada selain Allah yang juga menciptakan? Tidak. Ya. Dia juga tidak memiliki ya mu'inan yang membantu dia dalam penciptaanmu. Artinya hanya dia yang maha tunggal. Ya, dia semata yang menciptakan alam semesta, termasuk di dalamnya kita. Maka sebagaimana Allah adalah zat yang maha tunggal dalam penciptaanmu, fayajibu an takuna al-ibadatu lahu wahda. Maka wajiblah ibadahmu itu hanya untuk dia. Maka wajiblah ibadahmu itu hanya untuk dia. Kenapa? Ya, karena dia semata yang menciptakan kita. Maka penyebutan Rabb di sini isyarat kata Syekh. Ya, akan sebab kenapa kita nggak boleh menyekutukan Allah. Ya. Fayajibu an takuna al-ibadatu lahu wahdahu. Baik. Apabila kita telah selesai dari dalil yang pertama, ya, dan padanya jelas terdapat larangan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk kita menyekutukan Allah, termasuk di dalamnya apa? Riya. Termasuk di dalamnya riya. Ya. Karena riya di situ karena riya ini termasuk ke dalam amalan ya, yaitu seseorang mengharapkan wajah Allah Jalla wa Ala.
Dan dia termasuk daripada kesyirikan. Termasuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilarang dalam ayat ini. Wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahad. Selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Berkata beliau, qala wa an Abi Hurairah marfu'ah. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu'. Itu dengan sanad yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini disebut dengan hadis apa? Dengan hadis Al-Qudsi. Disebut dengan hadis Al-Qudsi. Kata Allah, ana aghna syuraka 'anil syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Taraktuhu wa syirkah. Qala rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata Allah di sini, ana aghna syuraka. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Ya. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang dia mengerjakan satu amalan, yaitu ibadah. Ya, barang siapa yang mengerjakan satu ibadah, asyraka ma'iya fihi ghairi. Ya. Yang orang itu dalam ibadahnya tersebut, dia menyekutukanku dengan selainku. Ya, dia menyekutukanku dengan selainku. Ini mencakup siapa saja dan apa saja yang biasa dijadikan sekutu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, apakah ya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin menjadikan Nabi sebagai sekutu Allah? Ya, orang-orang saleh sebagai sekutu Allah? Atau orang-orang yang jatuh ke dalam dosa kesyirikan di zaman sekarang? Ya, menjadikan kuburan wali sebagai sekutu Allah dalam ibadahnya. Ini mencakup mereka semua. Belum lagi menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah. Ya. Ini bukan suatu hal yang aneh, ikhwan. Ya, kalau kita selidiki kepada kebiasaan kaum muslimin awam di kita, ya, ini kita di ibu kota, ikhwan. Kita bukan di pedalaman. Sedikit saja kita sudah dapati kesyirikan itu. Dikarenakan awamnya mereka, dikarenakan ya jahilnya mereka terhadap hakikat tauhid. Terhadap hakikat dari at-tauhid. Ya. Dan bahkan sebagian daripada mereka khutbah, ya, para khatib-khatib, ya, para penceramah-penceramah. Tapi dalam masalah tauhid, yang mana itu merupakan perkara yang paling jelas, ya, yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalil-dalilnya, dalil Quran, dalil hadis, itu pula penciptaan langit dan bumi dan seterusnya, ya, banyak orang tersesat darinya. Ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushulus Sittah. Ya, bagaimana at-tauhid itu digambarkan oleh syaitan, ya, dalam wujud apa? Membenci orang-orang soleh. Kalau kita mengajak kepada tauhid, kita dituduh. Kita dituduh apa? Kita dituduh tidak cinta kepada para wali. Nah, ini diantara keajaiban akhir zaman, kata Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab beliau Ushulus Sittah. Ya. Tauhid digambarkan oleh syaitan di mata manusia itu adalah ya melecehkan para wali. Ya, melecehkan para ya as-salihin, melecehkan para nabi. Ya, karena mereka pengennya ya untuk seseorang itu apa? Dia juga ya ghulu terhadap para wali. Maka ketika seorang mengajak manusia kepada tauhid untuk jangan menyembah selain Allah, jangan beribadah kepada selain Allah, jangan menyembah kepada malaikat. Ya. Dan lebih jauh lagi jangan melakukan haul di kuburan misalnya. Ini peringatan haul-haul di kuburan banyak di mana-mana. Coba antum lihat di musalla-musalla, di surau-surau. Itu ada pamfletnya. Ya. Sehingga di situ ada kultus kepada orang-orang saleh. Ya, dan tidak menutup kemungkinan, dan ini besar kemungkinannya
bahwa mereka beribadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Kita larang mereka dari yang demikian, mereka tuduh kita. Bahwa kita apa? Benci kepada orang-orang saleh. Lihat apa yang diperbuat oleh syaitan, memutarbalikkan fakta. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna asy-syuraka 'ani syirk." Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Ya, apapun sekutu itu. Apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu orang saleh. Ya. Di masyarakat Betawi kebiasaan ditulis ya di depan pintu mereka Umar bin Khattab. Ya. Ada nggak siapa orang Betawi sini? Ya, yang bergaul sama orang Betawi. Ya, di pintu mereka ada Umar bin Khattab. Ya, kalau mereka sedang takut, mereka akan nyebut nama Allah. Mereka nyebut ya Jibril, ya Mikail. Enggak sadar mereka lakukan itu. Ya, ini namanya minta pertolongan kepada siapa? Kepada selain Allah, dan ini syirik. Ini kesyirikan. Ya. Ini adalah kesyirikan. Nah, orang kita menganggap ini biasa. Ya. Ini bentuk dari menjadikan selain Allah sebagai at-tandid, sebagai tandingan. Sebagai tandingan. Ya. Makanya nggak aneh kalau kita lihat pada pengajian ibu-ibu misalnya pada Sabtu sore, pada Minggu sore gitu ya. Ya, pengajian yang pakai speaker biasanya ramai mereka nyanyi-nyanyi. Mereka nyanyi-nyanyi itu. Itu ada nyanyiannya mereka yang asyirku fihi zahir. Kesyirikan di situ tampak sekali. Jelas sekali. Ya. Seorang muwahhid itu gerah seharusnya. Ya, seorang muwahhid itu gerah. Di situ disebutkan ibadallah rijalallah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang pilihan Allah. Maksudnya para wali. Ya. Aghithuna. Lihat apa dia bilang? Selamatkanlah kami. Dia memanggil, apakah dia memanggil Allah di sini? La, dia bukan memanggil Allah. Dia terang-terangan dia sebut rijalallah, ibadallah. Ya. Kemudian dia terang-terangan menyebut aghithuna. Selamatkanlah kami. Dan ini dinyanyikan ya oleh para ibu-ibu pengajian biasanya, dan mereka emang nggak paham artinya. Nah, ini ikhwan dimulai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa meruntuhkan ini? Lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, sebarkan ilmu. Sebarkan al-ilm. Ya. Maka kapan ilmu itu masuk kepada masyarakat, maka ini akan meleleh dengan sendirinya. Maka ini akan meleleh dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, akan sirna dengan sendirinya. Ketika mereka tahu, oh, ternyata cahaya ilmu itu seperti ini. Maka tujuan dari dakwah as-salaf, ahlus sunnah wal jamaah adalah menjadikan orang itu faqih. Menjadikan orang itu apa? Melek akan agamanya. Lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka pelihara kebodohan. Kebodohan itu dipelihara. Kenapa? Agar tetap dalam kondisi status quo. Ya, yang Habib tetap dielulukan sebagai Habibnya meskipun ya apa yang dia perbuat. Ya. Tokoh-tokoh agamanya dielulukan dengan sedemikian, tapi ini enggak ada dalam dakwah kita. Kita enggak boleh pelihara yang seperti ini. Maka edukasi itu yang paling utama. Bahasa Arab, jadikan orang mengerti bahasa Arab. Ya, lawan kalau emang kita sudah berupaya masih belum bisa, lawan. Ya, sampai bisa. Dan jadikan itu sebagai nilai ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada katanya zuhur sebentar lagi dan pembahasan kita sebenarnya masih tersisa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemarin sebenarnya Ustaz Mubarak bilang beliau bisa pekan kedua, tapi enggak ada. Kemarin beliau bilang bisa pekan kedua, tapi qadarullah. Saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.